Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, peserta didik kelas 8 SMP Islam Bakti Asih. Bagaimana kabarnya? Tak bosan-bosannya Ibu bertanya kabar kalian. Dan juga Ibu berdoa semoga kalian semua selalu sehat dan tetap bahagia. Jangan lupa jaga protokol kesehatannya ya. Serta terus menjaga semangat kalian semua untuk belajar, khususnya belajar mata pelajaran bahasa Indonesia bersama Ibu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Ibu akan menjelaskan kembali apa yang sudah pernah Ibu jelaskan sebelumnya mengenai unsur-unsur berita, karena kita akan mempelajari tentang identifikasi unsur-unsur berita pada kesempatan pada pertemuan sebelumnya. Kalian sudah menyimak materi yang Ibu jelaskan mengenai pengenalan awal dari teks berita. Kalian juga sudah mengetahui unsur-unsur berita itu apa saja. Dan kalian juga sudah melakukan latihan dengan mencari unsur-unsur berita dari berita di televisi yang sudah kalian pilih. Pada kesempatan hari ini, Ibu ingin kalian menguatkan kembali apa yang kalian ketahui mengenai unsur-unsur dari berita. Sekali lagi Ibu tekankan bahwa unsur-unsur berita atau disebut juga pokok-pokok berita itu disingkat adiksimba. Adiksimba itu adalah singkatan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Artinya sebuah berita yang lengkap adalah sebuah berita yang dapat menjawab adiksimba tersebut. Unsur-unsur berita yang disebut adiksimba sebetulnya bukan hal yang asing bagi kalian semua. Bahkan pada saat di sekolah dasar, kalian pasti sudah pernah menemukan yang namanya adiksimba, atau pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Di dalam bahasa Inggris dikenal dengan 5W plus 1H, atau what, where, when, who, why, dan how. Baiklah, Ibu akan membahas kembali mengenai unsur-unsur dari teks berita agar kalian lebih memahami mengenai unsur-unsur tersebut beserta apa yang menjadi rujukan dari setiap pertanyaan di dalam unsur-unsur berita. Yang pertama adalah apa. Apa merujuk pada peristiwanya. Peristiwa apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Artinya ketika ada pertanyaan apa, maka jawabannya berkaitan dengan peristiwanya. Yang kedua, di mana? Di mana itu merujuk pada tempat. Ketika ada pertanyaan di mana peristiwa itu terjadi, maka jawabannya haruslah sebuah tempat. Kemudian K, yaitu kapan. Kapan merujuk kepada waktu. Maka ketika ada pertanyaan kapan peristiwa itu terjadi, jawabannya haruslah waktu. Artinya bisa hari, bisa juga tanggal, bisa juga pukul berapa kejadian itu terjadi. Selanjutnya ada siapa. Siapa merujuk kepada pelaku. Maka ketika Ibu bertanya siapa yang terlibat dalam peristiwa itu, maka jawabannya haruslah orang, haruslah pelakunya. Sedangkan kalau mengapa ini berkaitan dengan alasan. Mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Pasti ada alasannya, pasti ada sebabnya. Biasanya menggunakan kata karena di dalam berita tersebut. Namun kalau tidak ada kata karena pun, bisa jadi kalimat yang ada di dalam berita itu menunjukkan sebuah alasan mengapa sebuah peristiwa terjadi. Dan yang terakhir adalah bagaimana. Bagaimana adalah unsur berita yang paling kompleks, di mana bagaimana ini membutuhkan jawaban mengenai sebuah proses, bisa juga cara, bisa juga solusi. Bagaimana peristiwa itu terjadi? Tentu saja sebuah peristiwa terjadi ada prosesnya. Nah, sebuah berita yang lengkap adalah sebuah berita yang bisa menjawab tidak hanya apa, di mana, kapan, siapa, dan mengapa, tetapi sampai pada ke bagaimana. Bagaimana peristiwa itu bisa terjadi? Prosesnya seperti apa sih? Atau ketika peristiwa itu terjadi, apakah ada solusi yang dilakukan yang ada di dalam berita itu? Atau cara yang dilakukan dan ada di dalam berita itu? Nah, jadi kalian harus pandai-pandai menemukan jawaban-jawaban dari unsur-unsur berita ini.
Itulah yang dimaksud dengan adik Simba, dan ibu berharap kalian semakin memantapkan pemahaman mengenai unsur-unsur berita ini, karena ini menjadi modal awal bagi kalian mempelajari mengenai teks berita. Anak-anakku sekalian, seperti sebelumnya kalian sudah mengetahui bahwa berita itu dapat ditemukan di media massa, seperti media cetak, media elektronik, dan juga media online. Ibu akan mengkhususkan pembahasan kali ini, yaitu dengan mengajak kalian memahami lebih dalam mengenai media online, atau di dalam bahasa Indonesianya adalah daring, dalam jaringan, media daring atau media online. Kita akan belajar mengenai media online. Adanya media online atau media daring sebetulnya merupakan sebuah kemudahan bagi kita untuk mendapatkan informasi, mendapatkan berita, bahkan yang terjadi di berbagai belahan dunia. Adanya kemajuan zaman yang begitu pesat, kecanggihan teknologi membuat kita mudah untuk mendapatkan berita. Nah, di media online ini kita bisa melihatnya di blog, website, media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan yang lainnya. Pada kesempatan hari ini, Ibu akan mengkhususkan pada media online yang ada di website, dan kalian akan mengetahui kanal-kanal berita apa saja di Indonesia ini yang menggunakan website. Beberapa saja Ibu akan memberitahukan kepada kalian supaya kalian bisa mudah untuk mendapatkan berita atau memilih berita nantinya. Selamat menyaksikan berita-berita atau kanal-kanal berita apa saja yang ada di Indonesia. Kanal berita yang pertama adalah liputan6.com. Sebelumnya kita mengetahui bahwa Liputan 6 ini adalah sebuah program berita yang ada di televisi, tetapi sekarang sudah memiliki website atau kanal berita secara online atau daring, liputan6.com. Selanjutnya ada juga merdeka.com yang masuk ke dalam salah satu kanal berita di Indonesia yang sering diakses. Selain dua kanal berita tadi, ada juga tribunnews.com, di mana Tribun News ini berawal dari sebuah media cetak berbentuk koran yang sekarang sudah memiliki website, jadi dapat diakses secara daring. Selain itu juga ada dalam bentuk Instagram. Kemudian ada detik.com, di mana detik.com ini merupakan sebuah kanal berita yang cukup lengkap dengan variasi-variasi jenis. Selanjutnya ada galamedianews.com yang berawal dari koran, kemudian sekarang memiliki website di mana dapat diakses secara daring. Ada juga kompas.com yang memiliki saluran televisi juga dan juga dalam bentuk koran. Kompas ini merupakan salah satu media yang cukup digemari. Pikiranrakyat.com ini juga tersedia dalam bentuk website sehingga kalian dapat membaca berita di pikiranrakyat.com selain melalui Pikiran Rakyat yang ada berbentuk koran. Selanjutnya ada tempo.co. Ini adalah salah satu kanal berita yang cukup dipercayai oleh masyarakat karena berita-berita yang ditampilkan atau berita-berita yang ada di dalam tempo.co baik dalam bentuk media cetak yaitu koran ataupun dalam kanal berita secara daring atau online adalah berita-berita yang sangat berbobot dan kalian juga dapat membaca berita-berita itu di kanal tempo.co. Itulah beberapa kanal berita online atau daring yang Ibu berikan kepada kalian. Itu sebagai contoh. Kalian juga mungkin sering membaca berita secara online atau daring, dan ada beberapa kanal berita yang tidak masuk pada contoh yang Ibu sebutkan. Jadi ini hanya sebagai contoh saja, masih banyak lagi kanal-kanal berita yang lain yang tentu saja juga memiliki berita-berita yang bagus dan mengemas berita itu dengan cara yang berbobot. Lalu setelah kalian mengetahui mengenai kanal-kanal berita daring atau online, apa yang harus kalian lakukan selanjutnya? Pilihlah satu buah berita dengan topik bebas dari kanal berita online atau daring yang kalian pilih atau yang kalian sukai. Jenis beritanya bebas, mau olahraga, mau tentang perekonomian, politik, dan lain sebagainya. Silahkan kalian pilih sesuai dengan kesukaan kalian masing-masing. Pilih satu buah berita saja ya dari kanal berita online. Boleh dari contoh yang sudah Ibu sebutkan tadi, atau boleh dari kanal berita yang sudah biasa kalian baca. Setelah kalian memilih satu berita, maka tangkap layar atau screenshot dalam bahasa Inggrisnya berita yang kalian pilih tadi. Jadi sekali lagi, kalau kalian sudah memilih satu berita, screenshot jangan lupa.
tangkap layar, di screenshot selengkap mungkin berita tersebut. Jadi jangan setengah-setengah ya, harus full semuanya. Kalian bisa melihat contoh yang ada di layar, hasil tangkapan layar dari ibu. Nah, kalian harus membuat screenshotnya seperti itu ya. Jadi beritanya harus lengkap, tidak boleh setengah-setengah. Kemudian, setelah kalian menangkap layar, kirimkan tangkapan layar atau screenshot berita yang sudah kalian pilih tadi ke tautan atau link Google Form yang diinformasikan oleh ibu nanti melalui WhatsApp grup Bahasa Indonesia. Ingat, tangkapan layar atau screenshot dari berita yang sudah kalian pilih jangan dihapus. Simpan di galeri telepon genggam masing-masing. Berita yang sudah kalian pilih dan kalian kirimkan melalui Google Form akan diperiksa oleh ibu sebagai bahan pembelajaran pada pertemuan Sekali lagi, jangan dihapus ya screenshot atau tangkapan layar dari berita yang sudah kalian pilih. Simpan saja di galeri telepon genggam masing-masing, karena itu akan berguna pada pembelajaran berikutnya. Anak-anakku sekalian yang ibu sayangi dan banggakan, alhamdulillahirabbil alamin, pembelajaran pada kesempatan hari ini telah selesai dilaksanakan. Namun sebelum ibu tutup, seperti biasa ibu punya sebuah kutipan dari Ali bin Abi Thalib yang menyatakan ilmu itu ada dua macam, apa yang diserap dan yang didengar. Dan yang didengar tidak akan memberikan manfaat jika tidak diserap. Nah, dari kutipan tersebut ibu berharap bahwa ilmu yang kalian dapatkan tidak hanya didengar, tapi betul-betul menyerap ke dalam pemikiran kalian. Kalian betul-betul memahami ilmu yang diberikan, tidak hanya di mata pelajaran ibu, tapi di mata pelajaran yang lain dan ilmu-ilmu yang lain yang kalian dapatkan ataupun yang kalian pelajari. Itu adalah ilmu yang betul-betul kalian pahami, yang memiliki manfaat bagi kalian, bahkan dapat kalian sebarkan kepada orang banyak. Sekali lagi, ilmu itu jangan hanya didengar, tapi juga harus diserap, dimaknai, dipahami agar bermanfaat bagi kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Terima kasih untuk semua perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari ibu, dan semoga apa yang ibu sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.